Ya, kami telah merangkum beberapa pertanyaan warganet seputar memulai bisnis saat pandemi dalam segmen Tanya Pakar. Sudah bergabung melalui sambungan Zoom sore hari ini dengan kami, Yohanes G. Pauli, founder Gratio Practical Business Coaching. Selamat sore, Coach. Selamat sore, Fani. Oke, sehat ya, Coach ya? Oh, luar biasa, disayang Tuhan. Siap berarti untuk menjawab pertanyaan warganet yang kepo. Ini pada niat memulai bisnis, mencari apa sih kira-kira yang menjanjikan dimulai di sektor bisnis di saat pandemi seperti ini. Kita langsung saja ke pertanyaan pertama ya, Coach ya. Kita gabung nih dari dua pertanyaan yang menanyakan soal hal yang sama. Ini keduanya menanyakan soal bagaimana melihat, merencanakan, dan mempertahankan peluang bisnis agar tidak kehilangan hype-nya di mata pelanggan, terutama di masa sulit seperti pandemi saat ini. Bagaimana tuh, Coach? Nah, iya, ini hati saya dan doa saya nih sama dengan semua para entrepreneurs, pemilik bisnis, bahkan di Indonesia khususnya gitu ya, dari yang gede, menengah, sampai yang kecil. Jadi kita pasti bisa ya, what doesn't kill you makes you stronger kan ya, Fani ya. Apa yang tidak membunuh kita membuat kita lebih kuat, betul ya? Jadi saya mau jawabnya dengan back to basic, bagaimana caranya supaya bisnis kita bisa terus bertahan, tapi bukan cuma bertahan, makin keren lagi gitu, bahkan setelah pandemik ini gitu ya. Jadi kita harus bangun yang namanya 4 kaki meja. Kalau Coach Yohanes tuh selalu bilang, bangun 4 kaki meja. Nah, apa sih 4 kaki meja ini? Yang pertama, kaki meja pertama, simpelnya adalah marketing and branding. Jadi kita harus bisa tahu strategi yang praktis banget, bagaimana mendapatkan satu hal yang paling penting di bisnis, yaitu apa? Buat customer ngantri. Nah, itu kita harus tahu apakah kita di saat pandemik ini kita mungkin harus kaizen, continuous improvement, atau kita harus pivot, kita ubah sedikit bisnis kita, atau bahkan kita ini saatnya diversify. Tapi itu yang pertama. Kalau yang kedua, Fani, adalah berarti kita harus jago di sales habis itu. Berarti habis marketing and branding harus jago kaki meja kedua sales. Nah, artinya apa? Kita harus jago menguasai master of influencer. Jadi bagaimana mempengaruhi calon customer secara positif tentunya, biar bisa dan mau membeli produk atau jasa kita. Termasuk juga dance with objection kalau ada keberatan-keberatan dari mereka. Itu kaki meja kedua. Nah, kaki meja ketiganya, kita harus perkuat operation. Ini saatnya perkuat operation. Jadi kita kan entrepreneurs. Entrepreneurs itu tujuannya adalah harus bangun bisnis jadi profitable dan autopilot. Nah, kita harus bikin sistem yang benar-benar praktis. Kalau nggak jadi entrepreneurs, kita malah jadi hamsterpreneur. Nah, ini hamsterpreneur nih. Kalau ini hamsterpreneur, jadi sibuk banget, luar biasa. Apalagi lagi pandemi muter. Tapi ya di situ terus gitu loh. Jadi hamsterpreneur. Kan kita nggak mau ya. Kita mesti jadi entrepreneur sejati, maka harus bangun sistem. Tapi beneran praktis, bukan teori. Nah, kaki meja keempat adalah setelah itu kita harus tahu, dan barengan juga kita harus tahu satu kaki lagi namanya finance and accounting. Jadi kita harus punya dashboard. Kita harus punya dashboard untuk lihat bisnis kita sehat apa enggak. Tapi kan baru 4 kaki. Nah, atasnya apa? Atasnya Coach Yohanes sebutnya top table-nya adalah ini human capital. Jadi kita harus punya tim, kita harus punya karyawan. Kalau banyak pemilik bisnis selama ini, heart eating, tahu heart eating ini secara bercanda ya, heart adalah hati, eating adalah makan gitu kan. Jadi makan hati gitu sama karyawan, karena nggak tahu dapat karyawan bagus. Nah, kalau kita bangun mejanya, kita bisa bikin super team yang luar biasa. 4 kaki meja ini jawaban basic saya. Kalau bisnis kita mau terus bertahan, akan bisa terus luar biasa. Karena pandemi juga badai pasti berlalu kan. Jadi ayo bikin 4 kaki mejanya. Gitu, Fani. Iya, kita harapkan seperti itu, Coach. Kita langsung saja ya, Coach, ke pertanyaan kedua ya, Coach. Dari @horcooks567. Coach, jenis usaha apa yang cocok dilakukan saat pandemi ini? Kuliner, kebutuhan medis, atau mengikuti tren gaya hidup warga saja? Nah, kalau itu saya mau jawabnya langsung ya. Ada 3 langkah nih untuk bisa dapat bisnis usaha yang paling tepat buat Anda. Yang pertama, langkah pertamanya adalah fondasinya dulu. Apa nih fondasi maksudnya? Pertanyaannya, selama ini kita mengandalkan kekuatan kita sendiri nggak sebagai manusia? Apalagi mengandalkan orang lain. Ya jangan. Kita fondasinya mengandalkan Tuhan nggak? Ini serius loh. Kita doa nggak sama Tuhan, minta hikmat. Tuhan, bisnis usaha apa nih yang aku harus jalanin gitu kan? Kadang-kadang kita lupa, bener nggak sih, Mas? Ya, itu yang pertama tuh, penting banget. Baru yang kedua, kita introspek. Kita lihat. Kalau kita di survival mode, kita lagi survival, udah deh, apa aja yang lagi laku, pokoknya kita jual. Pasti begitu dong. Yang penting keluarga kita makan, bener nggak sih? Betul, yang penting Tapi kalau kita, iya betul. Tapi kalau kita di building mode, maka kita bisa mulai mikir, introspek. Oke, apa yang aku jago, atau apa yang aku suka, atau passionnya di bidang apa, atau apa yang future trend. Jadi bisa banyak cara untuk melihat bisnis usaha apa yang tepat di pandemik dan setelah pandemik ini. Ini new normal, di situ kan next normal gitu ya. Nah, yang ketiga,
Langkahnya adalah learn before you earn. Oke. Belajarlah sebelum Anda menghasilkan. Kebanyakan orang lupa. Karena kan diajarinnya action. Yang penting action aja. Udah action aja Nekat dulu. aja. Sebentar. Belajar dulu, learn before you earn. Oke. Belajar aja. Sekarang kan banyak bisa di YouTube channel. Di YouTube channel saya juga bisa. Atau di Instagram gitu kan ya. Bahkan tadi yang Coach Yohanes bilang, Fani, ada buku yang saya rekomendasi. Kalau Oke. nanti mau cari, ini judulnya bukunya Business is Fun. Nanti cari deh. Oke. Bagaimana bangun. Karena saya pengen berdampak buat Noted. banyak pemilik bisnis gitu ya. Yes, khususnya noted, di Indonesia gitu. Ya. Oke, Coach, kita langsung ke 3 pertanyaan langkah. ketiga ya, Coach ya. Tadi sudah Ya. 3 langkah, ini bisa jadi pertimbangan dari para pelaku bisnis atau calon pelaku bisnis. Tapi kita langsung saja ke pertanyaan terakhir nih, Coach ya. Ada yang mau nanya Oke, juga. siap. Nah, kalau masalahnya adalah pengen berbisnis tapi followers serta kolega di media sosial kita nggak banyak, jangankan jutaan, ribuan pun belum. Kira-kira strategi yang tepat bagaimana nih, Coach, untuk promosi? Nah, ini justru itu kekuatan kita hidup di masa di mana internet itu luar biasa. Bener ya, Fani ya? Oke. Jadi kita justru nggak punya kontak, nggak punya followers, nggak apa-apa. Asal kita tahu ini. Saya mau bagikan. Internet itu luas banget. Internet itu masa depan gitu ya. Ada tiga strategi praktis yang biasanya Coach Yohanes bagikan kepada para pemilik bisnis yang belajar di Grafio Practical Business Coaching. Cepet aja nih ya. Yang pertama adalah kalau Anda bingung, aduh Coach kuasai internet gimana sih gitu kan. Yang pertama adalah kita harus kuasai yang namanya strategi existence dulu. Oke. Eksis dulu, ada dulu di internet. Tapi di mana Coach Yohanes adanya? Nanti kan, ada tuh berarti gini, orang calon customer udah mulai mencari, Anda ada di situ. Ya, nah gimana? Ada di mana? Salah satunya search engine, Google. Waktu Oke. orang lagi cari, kita ada nggak di halaman pertama Oke. Google yang isinya cuma 10 link? Kalau nggak ada, udah selesai kan? Iya nggak sih? Nah, cuman ada ilmu yang Anda harus pelajari. SEO, Search Engine Optimization. Di Grafio kita bagikan yang namanya SED, Search Engine Domination. Jadi 10 link yang ada di Google, kita nggak satu. Kita munculnya bisa 3, bisa 4 gitu kan. Oke. Kita dominate Search Oke. Engine. Tapi itu kan baru satu. Ada alam semesta lain. Apalagi ayo. YouTube kita kuasain nggak? Oke. Bisnis kita relevan nggak bikin video-video? Karena kita tahu YouTube adalah search engine kedua terbesar di dunia setelah Google. Bayangin Oke. itu. YouTube Jadi kita tadi harus punya search engine video-videonya. Google. Oke, apalagi nih, Coach, Iya, singkat saja terakhir. iya. Mungkin Terus, mulut habis ke itu mulut. yang tadi yang pertama yang strategic assistant itu aku selesain bentar. Online delivery kalau Anda hubungannya sama kayak GrabFood atau GoFood harus ada di situ gitu kan. Dan Oke. marketplace juga harus ada di situ. Oke. Ya, oke. Strategi kedua setelah kita eksis adalah strategi intercept. Berarti kita harus mulai cegatin orang-orang yang lagi jalan-jalan di virtual dunia itu, virtual world. Gimana? Salah satunya adalah SMM, Social Media Marketing. Karena berapa banyak Fani dan saya dan calon customer lain itu scrolling, ngeliatin sosial iya, media, iya, betul iya. kan? Itu, iya. Berarti kita harus tahu bikin iklan. Bener nggak sih? Iya, Ya, iya. bikin iklan, salah satu ilmu praktisnya adalah AIDA. AIDA tapi kan praktis. Saya Oke. tambahin AIDIDA. Nah gitu. Jadi harus Oke. tahu supaya orang bukan cuma ngelihat tapi ngeklik sampai ngebeli. Itu langkah keduanya. Jadi setelah Oke. exit, udah cegat-cegat orang, intercept. Yang ketiga adalah strategi real traction. Oke. Real traction adalah Anda harus bangun relationship and then transaction. Oke. Gimana caranya? Dengan automation, itu customer-customer kita dapat datanya, lalu kita bisa terus bangun hubungan. Karena bisa jadi bisnis Anda nggak langsung orang beli gitu kan. Oke. Nah itulah, ada banyak ilmu praktisnya lah. Email marketing, ESIM, Systemized Instant Messenger, dan sebagainya. Oke, Itu berarti paling intinya jawaban singkat saya. learn before earn yang penting ya, Coach ya. Learn Untuk para before you earn. Tapi habis Oke. itu harus earn. Jangan learn terus gitu ya. Baik, terima kasih Coach Iya. Yohanes atas informasinya. Hari ini insightful sekali ya. Semoga nih para calon pelaku bisnis di luar sana yang masih ingin membangun bisnis, jangan takut seperti kata Coach Yohanes tadi, learn before you earn. Pilih strategi apa yang paling tepat untuk sektor atau produk bisnis yang ingin Anda lakukan ke depannya.